Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Hanya Engkau Tuhan, satu di hatiku. Oh God, we magnify your name, glorify your name.
Your love is beautiful. Your love is wonderful. We wanna live for you. Lift your name on high. Your grace is beautiful. Your grace is wonderful. Jesus, your love is higher than the sky, deeper than the sea. Oh, wider than the ocean. Dims the glamour of the world. Jesus, we fix our eyes on you. We yield our hearts to you. We wanna forget about ourselves and worship you in your holy place. Oh God, we magnify your name, glorify your name. Your love is beautiful. Your love is wonderful. We wanna live for you. Lift your name on high. Your grace is beautiful. Your grace is wonderful. Jesus, we fix our eyes on you. Yeah. We yield our hearts to you. We wanna forget about ourselves and worship you in your holy place. Oh God, we magnify your name, glorify your name. Your love is beautiful. Your love is wonderful. We wanna live for you. Lift your name on high. Your grace is beautiful. Your grace is wonderful. Blessing and honor, glory and power. Blessing and honor to you. Blessing and honor, glory and power. Blessing and honor to you. Blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you, yeah. Blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore.
You are our King of grace divine. Jesus, name above all names, we raise our voice in praise. Jesus, blessed Redeemer, we lift our hands and sing, oh, holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord, we praise you forever. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, we praise you forever. The glory of our Lord, we praise you forever. The glory of our Lord, we praise you Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Kita masih beribadah online demi membantu pemerintah kita mempercepat pemulihan negara Indonesia dari pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk terus disiplin dalam mentaati peraturan protokol kesehatan dari pemerintah, serta terus menjaga imun terus dengan vitamin, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan. Saya kembali mengingatkan masyarakat untuk tetap tenang dalam menghadapi berbagai varian baru COVID-19. Tetap disiplin, menjaga protokol kesehatan, dan kurangi aktivitas yang tidak perlu. Bagi yang belum divaksin agar segera divaksin. Bagi yang sudah divaksin lengkap dan sudah waktunya untuk disuntik vaksin penguat, booster, agar segera vaksin booster. Saat ini, kita dihimbau pemerintah untuk waspada terhadap penyebaran virus COVID-19 varian Omikron. Mari terus berhati-hati dan melindungi diri kita sendiri serta orang lain, serta terus menerapkan protokol kesehatan sesuai himbauan pemerintah agar Indonesia bisa lebih cepat lagi pulih dengan sempurna. Dan tahukah saudara, saudara juga bisa menjadi sumber informasi bagi gereja untuk mendapatkan update tentang jemaat-jemaat lainnya yang membutuhkan bantuan, support kesehatan, dukungan doa, bahkan bantuan pulsa untuk bisa ikut ibadah online di masa pandemi ini. Mari kita budayakan peduli pada jemaat-jemaat lainnya dan memberitahukan kepada sekretariat gereja atau para leaders di nomor-nomor yang tertera di layar. Gereja juga sudah memfasilitasi banyak cara untuk kita bisa saling bersekutu, saling menguatkan dan mendoakan satu sama lain di acara panggilan Alkitab yang diadakan setiap Selasa jam 7:30 malam melalui Zoom
yang dikoordinir oleh Pendeta Gabriel Irwan, serta doa pujian dan penyembahan setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Bapak Turka Huis atau Bapak Apin. Bagi para remaja GKS Grogol, yuk hadiri pertemuan Gemit kita setiap hari Sabtu jam 9 malam. Kita akan bersama-sama belajar firman dan belajar jadi berkat buat komunitas kita. Marilah di masa-masa sekarang ini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tapi marilah kita semakin giat bersekutu dan berdoa bagi bangsa kita. Tema gereja kita di tahun 2022 adalah The Year of Victorious Living. Marilah kita masuki tahun yang penuh dengan kemenangan dengan iman yang dewasa dan kuat terhadap Tuhan kita. Mari juga terus doakan pembangunan gedung ibadah GKS Grogol di Ruko Aldiron Daan Mogot, agar Tuhan memberikan kelancaran, juga kekuatan kesehatan bagi seluruh panitia pembangunan gedung yang bertugas. Juga bagi saudara yang setiap hari menerima Words of Hope, yuk kita biasakan untuk membagikannya juga kepada semua jemaat yang butuhkan agar kita tetap berpengharapan kuat dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Jangan lupa juga bagi adik di sekolah minggu, selainnya ada ibadah sekolah minggu ya, jam 11:30 siang. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Bunadi Subrata MTH dengan tema Biarlah Tuhan yang Pegang Kendali. Mari subscribe YouTube channel ini untuk mudah mendapat update. Program Messages of Hope dapat disaksikan setiap hari Senin dan Kamis jam 6 sore melalui YouTube GKS FBC. Link akan sudah dibagikan sekretariat kepada seluruh jemaat melalui WhatsApp. Mari kita terus saksikan untuk menguatkan dan memberkati kita semua. Kita banyak mengucap syukur atas kebenaran Tuhan di tahun yang baru ini. Bagi saudara-saudara yang ingin bersyukur pada Tuhan atas pemeliharaannya sepanjang pandemi ini, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 60428337777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga dan jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian dan penyembahan dengan antusias. Mari mengingat bahwa kita sedang mengikuti ibadah bukan sekedar menyaksikannya. Katakan amin, menyembah bersama, dan catat khotbah, dan ambil waktu untuk berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Serta mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat. Dan minggu depan, yuk kita kirimkan link ibadah online ini ke lebih banyak orang agar berkat Tuhan bisa disampaikan secara luas. Selamat beribadah. Shalom. Sukacita sekali rasanya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online GKS FBC Grogol hari ini. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ona Tahapari. Pastikan kita mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir supaya kita benar-benar menerima berkat yang seutuhnya daripada Tuhan. Amin saudara. Siap menerima berkat firman Tuhan hari ini? Haleluya. Saudara, jika hari ini, pagi hari ini kita boleh ada dengan keadaan yang baik, itu semua karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Siapakah kita kalau Tuhan begitu mengasihi setiap kita? Mari pagi hari ini saya undang Bapak Ibu Saudara meskipun di rumah masing-masing, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menceritakan kebaikannya, kemuliaannya, keagungannya, sebab Dia Allah yang layak ditinggikan dan layak disembah. Amin saudara. Amin. Kami terus mengingat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kasih setia-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami Bapa. Thank you Jesus. Teringat kasih setia-Mu, pertolongan-Mu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Teringat akan kebaikan-Mu, Kau sediakan segala yang ku perlu. Kau berikan harapan
besertaku. Ku teringat akan kebaikan-Mu, Kau sediakan segala yang ku perlu, Kau berikan harapan yang baru. Sungguh kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan. Dengan apa ku balas selain pujian dan sembah-Mu? Hidupku hanyalah bagi-Mu. Ku puji nama-Mu, ku sembah selamanya nyanyian. Ku hanya bagi-Mu. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, tinggi dan teragung. Hidupku kan ku persembahkan bagi-Mu, Yesusku. Biarlah melalui hidup kami Tuhan, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan, nama-Mu dimuliakan Tuhan. Kami terus mau menceritakan kebaikan-Mu melalui hidup kami. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu? Hidupku hanyalah bagi-Mu. Ku puji nama-Mu, ku sembah selamanya nyanyian. Ku hanya kami mau muliakan Kau Tuhan, dan kami mau tinggikan nama-Mu. Tinggi dan teragung, hidupku kan ku persembahkan bagi-Mu, Yesusku. Kami mau berikan hidup kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sungguh Kau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam hidup kami Tuhan. Engkau selalu berjalan di depan kami, memimpin kehidupan kami. Ketika kami lemah Tuhan, Engkau adalah sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku.
buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, karya-Mu sempurna, ajaran mulia, penyertaan. Amin Tuhan, penyertaan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidupku, membuktikan betapa besar kasih-Mu Tuhan. Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Selamanya. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Kami tidak bisa membalas seluruh kebaikan-Mu selain pujian dan penyembahan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, Kau yang baik, Kau yang agung. Biarlah agunglah perbuatan-Mu. Kau sungguh baik, teramat baik Tuhan. Hidup kami hanya karena kemurahan-Mu. Sungguh kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Biar hati kami menyembah. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu.
Shalom Bapak Ibu Jemaat GKS Father Blessing Community. Saya senang mendapat kesempatan berbagi kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah saudara sekalian. Saya secara pribadi berdoa kiranya saudara semua tetap berada dalam keadaan baik, sehat, kuat, dan dipenuhi oleh damai sejahtera yang bersumber dari Tuhan. Jadi mari, kalau saudara semua sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan, saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami di sini. Itulah sebabnya kami minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari firman kebenaran. Roh Kudus, tolong kami supaya kami mudah memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga biarlah di dalam seluruh pemahaman akan kebenaran kami berani memutuskan untuk hidup taat kepada Tuhan dalam tiap-tiap hari. Sementara kami belajar, Tuhan memberkati kami. Buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, mari Bapak Ibu, saya akan berbagi kepada saudara tentang persoalan menjadi kuat di dalam Tuhan. Saya undang saudara untuk buka bersama-sama dengan saya dalam Mazmur pasal 84. Saya akan baca ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Mazmur pasal 84 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Alkitab bilang ini, saudara-saudara. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Mari kita kembali kepada ayat yang kelima. Alkitab berkata, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, di dalam Tuhan tentu saja. Kata berbahagia di situ memiliki pengertian yang lain adalah begini, diberkatilah orang. Berbahagialah orang, diberkatilah orang, sejahteralah orang apabila mereka kekuatannya itu diletakkan di dalam Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan kata kekuatan? Kalau dalam bahasa Ibrani, Bapak Ibu, kata kekuatan itu menggunakan kata os, O-Z atau O-W-Z, os. Apakah yang dimaksud dengan kekuatan atau os? Kekuatan arti yang pertama adalah kekuatan, tetapi arti yang kedua adalah begini, keamanan, keberanian, kemenangan, keteguhan hati. Berarti Alkitab lagi bilang, kalau saudara dan saya memutuskan untuk begini, menjadikan Tuhan sebagai kekuatannya kita, menjadikan Tuhan sebagai sumber keamanannya kita, menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang pada akhirnya akan memberikan keberanian kepada saudara dan saya, lalu kita menjadi orang-orang yang keberaniannya kita, keperkasaannya kita, kegagahannya kita itu ada di dalam Tuhan aja. Bahkan kemenangannya kita dan keteguhan hatinya kita itu ada di dalam Tuhan aja. Jelas-jelas ini yang Alkitab bilang, saudara akan menjadi orang yang sangat berbahagia, bahkan menerima berkat dan kesejahteraan yang datang dari Tuhan. Persoalan dari kebanyakan orang hari-hari terakhir ini adalah begini, saudara-saudara. Kita lebih berteguh hati kepada kekuatan pribadi.
kita lebih berteguh hati kepada jaminan-jaminan yang disodorkan oleh manusia. Secara ini yang Alkitab ajarkan kepada kita, bahwa kalau saudara mau berani dalam hidup, saudara dan saya mau kuat dalam hidup, membangun rasa aman di dalam hidupnya kita, bahkan kita mau berteguh hati, seharusnya kita melakukannya di dalam Tuhan. Amin. Lalu ini yang Alkitab bilang, yang berhasrat untuk mengadakan ziarah. Kalau bahasa Inggrisnya Alkitab bilang yang hatinya itu berjalan ada pada jalan-jalan Tuhan, yang hatinya itu mengarahkan mereka kepada jalan yang menuju kepada Tuhan. Nah, kata berhasrat di situ bahasa Ibrani menggunakan kata lebab. Lebab atau berhasrat itu artinya adalah begini, yang pusat kehidupannya itu Tuhan. Nah, ini kan yang perlu saudara dan saya mempertimbangkannya. Apakah sampai hari ini kita itu menjadi orang-orang yang teguh hati dengan Tuhan sebagai landasan enggak? Dengan firman Tuhan sebagai landasan bagi hidup kita enggak? So kalau ini bukan pilihannya kita akan mendapat masalah besar, Bapak Ibu. Nah, Alkitab berkata bahwa ini yang perlu kita pertimbangkan. Apakah Tuhan menjadi pusat kehidupan buat kita enggak? Yang kita tahu betul bahwa tanpa Tuhan kita enggak hidup. Tanpa Tuhan kita akan kehilangan kekuatan. Tanpa Tuhan saudara dan saya tidak akan pernah menjalani kehidupan dalam keteguhan hati, karena kita mempercayai bahwa Tuhan adalah pusat dari seluruh kekuatan dan rasa amannya kita dalam hidup. Kata berhasrat, pengertian yang berikutnya adalah begini, saudara-saudara, nyaman dan berani. Berarti coba saudara perhatikan, rasa nyaman itu diangkat kembali. Alkitab menegaskan bahwa saudara dan saya harus menjadi orang-orang yang nyaman di dalam Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan telah menjadi pusat kehidupan kita. Dia telah menjadi kekuatan kita. Karena Dialah saudara dan saya memiliki keteguhan hati untuk pada akhirnya menghadapi apa saja. Nah, kata berhasrat atau lebab, pengertian yang berikutnya adalah begini, pengertian, pemahaman, pertimbangan, kehendaknya kita, hati nuraninya kita. Berarti Alkitab berkata bahwa begini, waktu saudara dan saya menghadapi apa aja dalam kehidupan, waktu kita harus berhadapan dengan hal apa saja, tekanan, kesukaran, persoalan, proses apa aja, ternyata ini yang Alkitab bilang, rasa amannya kita, pikirannya kita, pemahamannya kita, pengertiannya kita, lalu begini, kehendaknya kita, hati nuraninya kita itu harus bersentra kepada Tuhan, berpusat kepada Tuhan. Karena begini, selama saudara dan saya menyimpang dari Tuhan, meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita, isi berpikir kita tidak berorientasi kepada Tuhan, kebenarannya, janjinya, kekuatan yang Dia wariskan kepada saudara dan saya, maka percayalah, saudara dan saya tidak akan memiliki kekuatan yang akan memampukan kita menghadapi apa saja dan mengalami realita finishing well dalam proses yang ternyata Tuhan harus percayakan untuk saudara dan saya alami atau hadapi dalam hidup. Nah, begini, menjadikan Tuhan sebagai sentra itu inti. Sebab begini, kalau Tuhan bukan menjadi sentra kekuatan, pertimbangan,
Tuhan tidak menjadi perenungan utama dalam pemikiran kita, tentu saja Tuhan dan firman-Nya, maka saudara dan saya akan punya masalah baru. Masalah barunya coba saudara lihat dengan saya di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 jelas-jelas ini yang Alkitab bilang, akan melintasi lembah Baka. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai pusat keamanan mereka, pusat kehidupan mereka, pusat rasa aman mereka, kekuatan mereka. Ternyata ini yang Alkitab bilang, waktu mereka melewati lembah Baka, yang terjadi adalah lembah Baka itu akan berubah menjadi tempat bermata air. Lembah Baka itu akan berubah menjadi hujan pada awal musim yang diselubungi dengan berkat, yang menyelubunginya dengan berkat, menyelubungi kita dengan berkat. Berarti tadi saya bilang kepada Bapak Ibu bahwa ketika Tuhan tidak menjadi pusat dari kehidupan kita, Dia tidak menjadi pusat dari rasa amannya kita, bahkan saudara dan saya tidak membiarkan firman Tuhan menjadi sentra, menjadi dominan dalam cara kita berpikir, dalam pertimbangan kita, dalam perenungan kita. Maka pada waktu saudara dan saya berhadapan dengan lembah Baka atau harus masuk ke dalam lembah Baka, yang terjadi adalah begini, lembah Baka itu tidak akan berubah menjadi tempat mata air buat kita. Lembah Baka itu tidak akan berubah, kita tidak akan mengalami hujan pada awal musim yang menyelubungi lembah Baka dengan berkat. Makanya sekarang pertimbangannya adalah begini, kalau mau menjadi kuat menghadapi apa saja, apalagi semua kita tahu dengan jelas kita sedang ada pada sebuah musim yang secara daging tidak menyenangkan, saudara-saudara. Musim susah, musim di mana kita berhadapan dengan limitasi, keterbatasan menjadi semakin nyata. Kita berhadapan dengan pintu tertutup, jendela tertutup. It seems like nggak ada harapan buat hidupnya kita. Saudara dan saya sedang menghadapi musim itu. Nah, pada bagian ini, saudara dan saya harus berani mengambil keputusan untuk menjadikan Tuhan, saya ulang, sebagai pusat hidupnya kita, pusat rasa amannya kita, pusat kekuatannya kita. Apalagi Alkitab bilang pusat dari kemenangan kita, dasar yang membuat saudara dan saya bisa memiliki keteguhan hati, supaya pada akhirnya ini yang Alkitab bilang, waktu saudara dan saya berhadapan dengan lembah Baka sekalipun, saudara dan saya akan tetap tenang di dalam lembah Baka. Saudara dan saya bahkan akan menjadi orang-orang yang Alkitab bilang begini kan, saudara dan saya akan melihat mata air, saudara dan saya akan melihat berkat Tuhan justru di dalam lembah Baka. Nah begini saudara-saudara, kata lembah di situ dalam bahasa Ibrani menggunakan kata emak. Emak atau lembah itu sama dengan depresi, sama dengan lembah, sama dengan dataran rendah, sama dengan sebuah negara yang sangat terbuka, tidak punya benteng pertahanan, sehingga sangat rentan untuk mengalami serangan. Itu kata lembah atau emak. Sedangkan kata Baka, bahasa Ibrani menggunakan kata Baka. Baka itu artinya adalah tangisan, ratapan, keluhan,
kesakitan, perkabungan, penghinaan, atau juga baka itu adalah sebuah lembah yang lokasinya ada di Palestina. Jadi kan ini yang Alkitab bilang, bahwa saudara dan saya dalam proses kita menjalani hidup, tidak mungkin saudara dan saya tidak menjalani atau tidak melewati lembah baka. Semua orang yang menjalani kehidupan mereka, saudara dan saya, akan selalu diperhadapkan kepada apa yang Alkitab menyebutnya dengan istilah lembah baka. Mari saya ulang, apakah lembah baka? Lembah baka adalah sebuah dataran rendah, sebuah lembah, di mana di dalamnya saudara dan saya akan mengalami yang disebut dengan depresi. Saudara dan saya akan mengalami tangisan, ratapan, ada keluh kesah di dalam lembah itu. Ada kita mengalami kesakitan atau kita tersakiti, atau saudara dan saya sedang mengalami apa yang disebut dengan kita lagi berkabung, itu lembah baka. Saudara dan saya mengalami penghinaan demi penghinaan. Saudara dan saya ada pada posisi sedang diserang karena begini, ada peluang orang lihat untuk menyerang kita. Nah, pada titik-titik yang seperti ini, atau yang Alkitab sebut dengan istilah lembah baka, Bapak Ibu, saudara-saudara, seringkali orang akan kalah. Seringkali orang akan gagal melihat mata air di dalam lembah baka. Seringkali orang akan mengalami realita tidak merangkul berkat, tidak mencium berkat, tidak menerima berkat waktu mereka berhadapan dengan lembah baka. Padahal ini yang Alkitab bilang. Pada waktu saudara dan saya menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita, firman Allah sebagai pusat kekuatan kita, firman Tuhan yang akan memberikan kepada saudara dan saya keberanian, sebuah keteguhan hati, rasa aman yang kuat karena kita berpegang kepada firman Allah. Maka percayalah, waktu saudara dan saya berhadapan dengan lembah baka, seperti yang tadi kita sudah belajar bersama, ternyata ini yang Alkitab bilang, saudara dan saya pasti, Pak, Ibu, pasti akan bertemu dengan mata air. Bahkan kita akan bertemu dengan berkat Tuhan justru pada waktu kita sedang ada di dalam lembah. Kita sedang berhadapan dengan lembah baka, deal with lembah baka. Lalu itu saja tidak. Ternyata ini yang Alkitab bilang. Pada waktu saudara dan saya menjadikan Tuhan, dan tentu saja hari ini firman Tuhan sebagai pusat kehidupannya kita, sebagai rasa amannya kita, sebagai dasar yang di atasnya kita mengalami keteguhan hati, sebagai hal yang kemudian mendominasi pemikiran kita, perenungan kita, cara kita berpikir ketika firman Tuhan dan Tuhan sendiri sangat menguasai kita. Ternyata di ayat 7 Alkitab bilang, saudara dan saya akan ditemukan bukan sekedar menjalani lembah baka, bertemu dengan mata air dan bertemu dengan berkat dalam lembah baka, tetapi saudara dan saya, ayat 7 bilang begini, berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Kalau saudara punya Alkitab terjemahan bahasa Inggris, saudara akan menemukan kalimat yang sangat menarik. Kalimat Indonesia, mereka akan berjalan makin lama makin kuat. Sedangkan kalimat di bahasa Inggrisnya Alkitab bilang begini, they go from strength
to strength. Mereka akan berpindah atau mereka akan pergi dari satu kekuatan kepada kekuatan yang lain. Berarti dari sejak awal Alkitab lagi berkata kepada kita bahwa orang-orang yang begini menjadikan Tuhan sebagai kekuatan mereka, pusat kehidupan mereka, firman Allah sebagai landasan mereka menjadi berani dan berteguh hati, firman Tuhan dan Tuhan sendiri sebagai rasa aman dalam kehidupan. Perhatikan, waktu mereka menjalani lembah Baka, mereka akan bertemu mata air. Ayat 6 tadi bilang buat kita. Lalu kemudian ayat 6 juga bilang mereka akan menerima berkat Tuhan. Lalu ternyata di ayat 7 Alkitab berkata, they go from strength to strength. Berarti Alkitab bilang siapapun yang menjadikan Tuhan sebagai batu pijakan, kalau boleh saya menyebutnya dengan istilah itu, menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, firman Allah sebagai landasan di mana kita berpijak dalam hidup, Tuhan sebagai rasa aman buat kita. Tahukah saudara bahwa saudara dan saya akan ditemukan sebagai orang yang kuat, dan kekuatan di dalam kita itu tidak akan melemah. Justru Alkitab berkata kekuatan di dalam kita itu akan berkelanjutan, sehingga waktu saudara dan saya menghadapi proses apa saja, you name it, kita ini akan tetap ditemukan sebagai orang kuat yang akan berpindah kepada kekuatan yang lain, lalu berpindah lagi kepada kekuatan berikutnya, dan berpindah lagi kepada kekuatan berikutnya. Alkitab di ayat 7 tidak berkata bahwa saudara dan saya akan berpindah dari kelemahan kepada kekuatan. Enggak. Alkitab berkata they go from strength. Mereka berjalan, mereka berpindah dari satu kekuatan kepada kekuatan lain. Berarti ini yang Alkitab bilang kan, bahwa waktu Tuhan itu menjadi pusat hidupnya kita, keberaniannya kita, kekuatannya kita, keteguhan hatinya kita. At the same time, pada waktu yang sama, saudara dan saya akan menjadi orang yang kuat. Dan kekuatan kita yang tadi saya bilang berkesinambungan, sustain. Kita nggak akan menjadi orang yang hari ini kuat, besok lemah, lusa kuat, lalu beberapa hari lagi menjadi lemah lagi dan lemah lagi. Enggak. Saudara dan saya akan ditemukan sebagai orang yang hari ini kuat, besok kuat, lusa kuat, seterusnya kuat, dan kekuatan ini berkesinambungan. Karena kita hebat bukan, tapi karena Tuhan telah menjadi kekuatannya kita, pusat hidupnya kita. Firman Tuhan telah menjadi dasar yang di atasnya saudara dan saya berpijak, sehingga kita mengalami atau menerima keberanian, kita menerima kemenangan, kita menerima keteguhan hati untuk menghadapi apa saja, termasuk dalam lembah Baka. Berarti Alkitab bilang dalam lembah Baka sekalipun saudara dan saya tidak akan lemah. Kita tertekan, kita mengalami stres, kita mengalami depresi, tetapi itu adalah kenaturalan dalam proses hidup. Tapi apakah kita akan stuck di area itu? Enggak. Enggak. Saudara dan saya akan menemukan diri kita waktu masalah membawa kita sampai masuk ke dalam lembah, tambah lama tambah turun, tambah lama tambah turun, sehingga pada akhirnya kita punya pikiran sudah mulai mengalami gangguan, tertekan, stres, depresi. Nah, ini yang akan terjadi kemudian.
Waktu saudara dan saya berbalik hati kepada Tuhan, meneguhkan hati kita sekali lagi dengan perkataan-perkataan firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita, percayalah ini, di dalam lembah baka, saudara dan saya akan mendapatkan kekuatan berikutnya, dan kekuatan berikutnya, dan kekuatan berikutnya, sehingga pada akhirnya kita akan pas lembah baka. Kita akan lolos dari lembah baka, kita akan lulus dari lembah baka. Saudara dan saya bisa meratap, tapi ingat baik, ratapan, tangisan, air mata dalam hidupnya kita itu musim. Semua musim akan berganti. Selama saudara dan saya menjejakkan kepercayaan kita dan keyakinan kita di dalam Tuhan dan firman, ingat ini baik, saudara dan saya tidak akan pernah dikenal sebagai orang lemah yang menjadi kuat, tapi saudara dan saya akan dikenal sebagai orang kuat yang mendapatkan kekuatan berikutnya, dan mendapatkan kekuatan berikutnya, dan mendapatkan kekuatan berikutnya, sehingga kita akan menghadapi lembah baka, kita akan melewati lembah baka, dan kita akan tetap ada pada posisi kaki kuat, kepala tegak, berdiri solid, dan kita meraih kemenangan dalam kehidupannya kita. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mendorong kita bersama-sama, saudara dan juga saya secara pribadi, begini, kejarlah Tuhan seperti orang mengejar harta. Kejarlah firman Tuhan seperti orang mengejar harta. Jadikan Tuhan sebagai landasan utama dalam hidupnya kita, pusat kekuatan, pusat hidupnya kita, pusat rasa aman dan nyamannya kita, pusat firman Allah sebagai landasan yang akan membuat saudara dan saya berteguh hati untuk menghadapi apa saja. Maka nanti saudara akan lihat, lembah baka berubah menjadi mata air buat kita. Lembah baka berubah menjadi berkat buat kita. Kita akan menjadi orang yang semakin teruji di dalam kekuatan, karena Tuhan hebat telah menjadi pusat kekuatan di dalam kehidupan kita. Amin. Saya selesai Bapak Ibu. Mari saya ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saya berdoa biarlah seluruh kebenaran firman Tuhan ini termeterai dalam pemahaman kami, termeterai dalam perenungan kami, supaya pada akhirnya dalam seluruh pemahaman akan kebenaran, waktu kami harus masuk ke dalam lembah baka, kami tetap ditemukan sebagai orang kuat yang mendapatkan kekuatan baru dan berpindah kepada kekuatan berikutnya, tambah lama tambah kuat, karena Tuhan telah menjadi pusat kehidupan kami, landasan kebenaran yang di atasnya kami berpijak. Rasa aman kami adalah Tuhan, pusat keberanian kami adalah Tuhan. Kami akan berteguh hati berpegang kepada firman Allah, sebab kami tahu bahwa lembah baka tidak akan menggagalkan kami. Lembah baka tidak akan memisahkan kami dari Tuhan. Justru waktu kami berhadapan dengan lembah baka, kami akan menjadi orang-orang yang semakin terikat kepada Tuhan dan firman, sehingga pada akhirnya kami akan bertemu dengan mata air, berkat dan kekuatan lanjutan dari Tuhan justru waktu kami masuk ke dalam lembah baka. Saya berdoa untuk semua saudara yang sekarang ini sedang berada di dalam lembah baka.
Kiranya saudara tetap menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, firman Allah sebagai pegangan utama dalam kehidupan saudara, supaya pada akhirnya saudara diberi oleh Tuhan kemampuan untuk menyelesaikan lembah baka ini dan keluar sebagai orang menang, orang yang teruji di dalam kekuatan. Rahmat anugerah-Mu menyertai kami sampai akhir. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Ibu Pendeta Ona Tahapari atas firman yang begitu menguatkan setiap kita. Mari kita menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan, saudara. Mari kita siapkan hati dan jiwa kita. Kita mau doa syafaat pagi hari ini. Kita mau bawa bangsa dan negara kita di hadapan Tuhan. Sebab kekuatan kita hanya daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menara di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Benar Tuhan, Engkau adalah menara, Engkau adalah perisai, dan Engkau adalah kekuatan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan siang hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih buat firman yang begitu menguatkan kami, firman yang menegur kami, firman yang mendidik kami.
mengingatkan kami bahwa Engkau adalah sumber kekuatan kami Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya Engkau satu-satunya sumber kekuatan kami. Dan kami mau Tuhan meletakkan segala kekhawatiran kami, segala ketakutan kami hanya di dalam nama-Mu. Karena kami tahu Engkau adalah sumber kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Ibu Ona Tahapari. Kiranya Tuhan yang terus berkati berkelimpahan hikmat daripada Tuhan, pewahyuan demi pewahyuan Tuhan. Tuhan yang terus memberkati pelayanannya dimanapun beliau Tuhan izinkan berada Tuhan, diberkati dan menjadi berkat buat banyak orang. Bapa, siang hari ini kami bawa dalam doa Tuhan buat Bapak Gembala senior kami, Bapak Pendeta Bunadi Subrata dan keluarganya. Tuhan berkati kehidupannya Tuhan, pelayanannya Tuhan berkati, kekuatan dan perlindungan daripada Tuhan, pengurapan yang daripada Tuhan. Tuhan akan membawanya dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lain Tuhan. Biarlah beliau Tuhan menjadi berkat bagi gereja kami, menjadi berkat bagi setiap orang Tuhan. Setiap firman yang disampaikan menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi rema buat setiap jemaat yang mendengarkannya. Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat gereja GKS dimanapun berada Tuhan, di satelit, di setiap semua satelit Tuhan berkati. Pelayanan mereka Tuhan berkati. Biarlah keberadaan gereja ini Tuhan terus menceritakan kemuliaan-Mu. Melalui gereja ini Tuhan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Engkau adalah satu-satunya juru selamat. Setiap orang yang belum percaya, mereka akan percaya melalui gereja kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat pembangunan gereja yang saat ini masih terus berlangsung. Kalau Tuhan yang memberikan berkat buat gereja kami, kalau Tuhan yang membukakan jalan buat gereja kami percaya Tuhan tidak ada satu pun yang dapat menutup gereja ini Tuhan. Berkati setiap pembangunan, berkati setiap panitia yang terlibat, Bapak Apin Tuhan dan setiap tukang-tukang Tuhan berkati. Biarlah ketika mereka bekerja Tuhan mereka ada damai sejahtera. Ketika mereka bekerja Tuhan ada kekuatan, ada sukacita Tuhan ketika mereka bekerja dan mereka hidupnya diberkati Tuhan. Kami rindu Tuhan melalui gereja ini Tuhan menjadi gereja yang menjadi penolong buat banyak orang. Setiap orang yang masuk gereja ini Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Ada pemulihan di gereja ini Tuhan, ada kesembuhan di gereja kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami juga bawa bangsa dan negara kami di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, lonjakan COVID semakin meningkat, tapi kami percaya segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi mendatangkan kebaikan. Dan segala sesuatunya Tuhan izinkan terjadi. Dan Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Kami rindu Tuhan Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Ada mujizat di bangsa kami Tuhan. Ada kesembuhan di bangsa kami. Ada pemulihan di bangsa kami. Kami berdoa Tuhan buat setiap mereka Tuhan yang terpapar COVID saat ini Tuhan. Mungkin Tuhan di saat-saat mereka mengalami kesusahan, justru mereka berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Mereka mengalami kasih Tuhan yang begitu dalam. Ada pribadi yang tidak pernah meninggalkan mereka. Mukjizat-Mu nyata buat setiap mereka Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami dan para menteri dan setiap orang-orang yang terlibat di dalamnya. Hikmat dan kekuatan daripada Tuhan. Hanya yang takut akan Tuhan, memiliki hati yang takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, Indonesia ada di dalam hati-Mu. Indonesia ada di dalam biji mata-Mu. Dan kami percaya pemulihan akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat terjadi buat bangsa kami. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Engkau adalah satu-satunya juru selamat hidup yang menghidupkan mereka, yang menyelamatkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan buat setiap tenaga medis, dokter, seluruh rumah sakit yang saat ini menangani COVID ini Tuhan. Mungkin mereka mulai lelah Tuhan, mungkin mereka mulai capek Tuhan. Tapi Tuhan biarlah kekuatan yang daripada Tuhan itu yang turun atas mereka. Sukacita yang daripada Tuhan itu turun atas mereka. Sehingga mereka mengerjakan pekerjaan ini seperti mereka mengerjakannya untuk Tuhan. Dengan cinta mereka, dengan kasih mereka, mereka lakukan yang terbaik Tuhan buat Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat setiap jemaat yang saat ini mungkin sakit, mengalami kelemahan tubuh, atau mungkin kesusahan Tuhan. Tuhan yang hibur mereka.
Tuhan yang berikan mereka kesembuhan, Tuhan yang berikan mereka berkat yang berkelimpahan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat ibadah remaja dan sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati setiap guru-guru sekolah minggu, hikmat daripada Tuhan turun atas setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, pada akhirnya segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian kami kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita sudah sampai di akhir ibadah, saudara-saudara. Mari kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sampai jumpa dalam ibadah online berikutnya dan Tuhan memberkati. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah ini sampai akhir. Bagi saudara-saudara yang ingin ucap syukur pada Tuhan dengan mendukung pelayanan gereja, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 604-283-3777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Ibadah online minggu depan akan dilanjutkan oleh Bapak Gembala Pendeta Bunadi Subrata MTH. Jangan lupa terus mengikuti PA Zoom setiap hari Selasa jam 7:30 malam dan DPP setiap hari Jumat melalui Zoom jam 7:30 malam. Setelah ini jam 11:30 siang juga akan ada ibadah sekolah minggu. Pada akhirnya kami berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam terlaksananya ibadah online ini. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Mari tetap beraktivitas dengan mengikuti protokol kesehatan yang dihimbau pemerintah. Tuhan Yesus memberkati.